Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsi Aryadori Subitra dengan NIM 2448201110 kelas 1C Formasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan biologi sel dengan materi pertama, teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan heterolitas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan bergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. 2. Menurut Robert, pada tahun 1665, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Fungsi sel. Sel memiliki banyak fungsi seperti menyerap zat gizi dari makanan, mengubah zat gizi menjadi energi, lalu manfaat zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi tubuh. Sel eukariot. 1. Sel yang memiliki membran inti. 2. Pada sel hewan, tumbuh, dan manusia. 3. Sel berukuran 1-100 UM dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler. 4. Organel kompleks dan terbungkus membran. 5. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. 6. RNA disintesis di dalam inti sel, protein disintesis di dalam sitoplasma. 7. Respirasi dilakukan pada mitokondria. Sel prokariot. 1. Kromosom tidak mengandung histon. 2. Tidak memiliki nukleolus. 3. Tidak terjadi mitosis dan meiosis. 4. Materi genetik berada di sitoplasma. 5. Tidak terjadi pengeleburan gamet. 6. Terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah. 7. Sistem respirasi secara difusi. 8. Contoh gangguan hijau, biru, dan bakteri. Klasifikasi sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran ini dan secara sel menggunakan energi autotrof dan heterotrof. Sel hewan. 1. Tidak memiliki dinding sel. 2. Tidak memiliki vakuola dan kloroplas. 3. Terdapat nukleus, badan Golgi, dan sentriol dan lisosom. 4. Sitokinesis dengan invaginasi. 5. Totipotensi lebih rendah dari sel tubuh. Sel tumbuhan memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, keratin, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, prokroksisom, dan gliksisom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan bentuk sel. Sitokinesis dengan pembentukan dinding. Sel bakteri. 1. Kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat fotogenitas. 2. Flage atau tricha.
3. Pili atau firmware berupa benang halus pada gram negatif. 4. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. 5. Bentuk sel tetap. 6. Tidak memiliki vakuola. 7. Inti sel. 8. Membran sel. Komponen sel. Membran. 1. Membran sel, struktur tipis yang membatasi sel mengatur masuk dan keluarnya zat. 2. Sitosol, cairan di dalam sel yang mengandung organel. 3. Organel, struktur spesifik dalam sel yang memiliki fungsi tertentu, seperti mitokondria, penghasil energi, ribosom sintesis protein, dan nukleus pengadilan genetik. Teori sel adalah dasar dari biologi modern, memberikan pemahaman tentang struktur dan fungsi makhluk hidup serta interaksi antar sel. Teori ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian di bidang biologi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, organel sel. Organel sel adalah struktur yang terdapat di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik dan penting untuk kelangsungan hidup sel. Organel-organel ini dapat ditemukan di dalam sel prokaryotik maupun eukaryotik. Satu, nukleus. Struktur dikelilingi oleh membran ganda nukleus dengan pori-pori yang memungkinkan transportasi molekul. Fungsi: menyimpan materi genetik DNA dan mengontrol aktivitas sel termasuk sintesis protein. 2. Ribosom. Struktur terdiri dari 2 subunit besar dan kecil yang terbuat dari RNA dan protein. Fungsi: tempat sintesis protein dengan menerjemahkan informasi genetik dari mRNA. Mitokondria. Struktur memiliki membran ganda membran dalam bentuk lipatan yang disebut krista. Fungsi: menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, sumber energi sel melalui proses respirasi seluler. Retikulum endoplasma atau RE. Struktur jaringan membran yang membentuk saluran dan kantong. RE kasar memiliki ribosom pada permukaan. RE halus tidak memiliki ribosom. Fungsi: RE kasar sintesis protein. RE halus sintesis lipid, detoksifikasi dan menyimpan kalsium. Fungsi organ sel. Setiap organel memiliki fungsi spesifik diantaranya. 1. Energi. Mitokondria menghasilkan ATP, sumber energi untuk proses seluler. 2. Sintesis. Ribosom dan retikulum endoplasma berperan dalam memproduksi protein. 3. Transportasi. Aparatus Golgi memodifikasi dan mendistribusikan molekul. 4. Detoksifikasi. Peroksisom dan lisosom membantu membersihkan sel dari zat berbahaya. 5. Penyimpanan. Vakuola menyimpan air, nutrisi, dan produk sampingan. Jenis-jenis organel sel. 1. Organel sel prokaryotik. 2. Ribosom, tempat sintesis protein. Ribosom tidak memiliki membran. 3. Dinding sel, memberikan bentuk dan perlindungan pada sel, terdiri dari peptidoglikan pada bakteri. 4. Membran plasma, memisahkan isi sel dari lingkungan eksternal. 5. DNA sirkuler, materi genetik yang tidak terikat dalam nukleus.
6. Pili dan flagella struktur membantu pergerakan dan adhesi sel. Kesimpulan, organel sel memiliki peran khusus yang berkontribusi pada fungsi keseluruhan sel. Setiap organel bekerja sama untuk menjaga hemostasis dan mendukung kehidupan sel. Memahami organel sel sangat penting dalam biologi dan ilmu kesehatan. Bila saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu siklus sel. Apa itu siklus sel? Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelaan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terus yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelaan menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel. Filtur, jenis pembelahan, kompleksitas, replikasi DNA, organel, regulasi, jumlah kromosom. Prokaryotik, pembelahan biner, lebih sederhana dan cepat, terjadi di sitoplasma, tidak ada organel yang terlibat, kurang terkontrol, biasanya satu kromosom sirkular. Eukaryotik, mitosis dan meiosis lebih kompleks dan lama, terjadi dalam inti sel. Organel seperti sentriol dan benang spindel terlibat, terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan, banyak kromosom linear. Siklus sel prokaryotik. Siklus sel prokaryotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut ada tahapan-tahapannya. 1. Replikasi DNA. DNA bakteri yang terbentuk sirkulasi direplikasi dimulai dari titik awal replikasi atau origin of replication. Pertumbuhan sel-sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. 3. Pertumbuhan septum. Dinding sel baru septum mulai terbentuk di tengah sel. 4. Sitoklosis. Septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang teridentik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Ini tahapannya pada gambar. Siklus sel eukaryotik. Selain mitosis, sel eukaryotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, sel sperma, dan sel telur untuk produksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, meiosis 1 dan meiosis 2. Yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid sel dengan satu sel kromosom, setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan mengikatkan variasi genetik. Siklus sel eukaryotik. Interfase, fase persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1, GAP1, sel tumbuhan dalam ukuran sintesis protein dan organel. Fase S, sintesis replikasi DNA terjadi menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosom. Fase G2, GAP2, sel-sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Ini dalam foto ini adalah G1 S dan G2. Siklus sel dan regulasi. Regulasi siklus sel sangat penting untuk mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker protein
pembawa sinyal seperti siklin dan kinase tergantung pada siklin CDKS berperan dalam mengatur transisi antar fase. Apoteosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoteosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis, kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan pembelahan secara berlebihan bentuk tumor. Ini digambar adalah normal cell division. Dan gambar satu lagi kanker cell division. Kesimpulan, siklus sel adalah proses penting dalam kehidupan sel yang memastikan pertumbuhan dan reproduksi yang teratur. Memahami siklus ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk biologi sel, terutama dalam konteks penyakit seperti kanker. Dan hanya sampai situ presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.